Nah, dari sini dengan menerapkan persamaan kesetimbangan momen ya, misal di titik A ya, dengan 0 kita bisa hitung berapa RB ya. Jadi di sini RB dikalikan 6 ya, dikurangi 15 kilonewton dikalikan 4,5 dikurangi 10 kilonewton dikalikan 1,5 sama dengan 0 ya. Maka RB sama dengan berapa tuh 67,5 ya ditambah 15. Oke. Jadi RB sama dengan 82,5 kilonewton. Oke. Baik, nah, kemudian kita hitung kesetimbangan gaya dalam arah Y ya. Oke. Kita bisa hitung RA-nya sama dengan sebentar ada yang salah nih kayaknya. Benar nggak sih? RA kok negatif ya RA-nya ya. Sebentar. Oh dibagi 6, maaf. Sorry ini dibagi 6. Makanya aneh nih. 82,5 dibagi 6. 82,5 dibagi 6. 13,75. Oke. Oke. Ya. Maka di sini RA sama dengan 25 dikurangi 13,75 sama dengan 11,25 ya kilometer. Oke. Baik, sekarang kita sudah tahu gaya-gaya tumpuan ya. Nah sekarang langkah berikutnya adalah kita potong ya. Tadi balik lagi kita potong beam tersebut di titik C ya. Nah setelah itu kan akan terbagi dua buah segmen ya. Segmen AC ya. Segmen AC dan segmen CB. Kita pilih yang mana Pak? Bebas ya. Kita boleh pilih segmen yang sebelah kiri yaitu AC atau segmen CB. Hasilnya nanti akan sama saja ya. Akan sama saja. Ya. Nah, misalnya ini segmen AC yang kita gambarkan. Ya. Di sini misalnya A dan ini adalah C gitu ya. Misalnya ya. Nah, ini kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja. RA di sini 11,25 ya. Kemudian di tengahnya ini ada gaya 10 kilonewton ya. Ya. Nah, kemudian di bidang potong di C kita gambarkan gaya-gaya dalamnya ya. Ada V, lalu ada normal ya, dan ada bending moment ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita terapkan saja kesetimbangan gaya ya untuk menghitung gaya-gaya dalamnya. Nah, dari sini kita lihat gaya normal itu sama dengan 0 ya, karena tidak ada gaya aksi dalam arah X ya. Jadi kan sebagaimana tadi saya katakan, gaya dalam itu adalah respon dari gaya luar ya. Jadi kalau gaya luar tidak ada dalam arah X, tentu saja di sini tidak ada juga gaya normal ya. Ya tidak ada juga gaya dalam arah X, dalam arah gaya normalnya 0. Oke. Kemudian kita terapkan kesetimbangan gaya dalam arah Y
Oke. Dikurang 10, dikurang V ya, sama dengan 0. Oke. Di sini kita dapatkan V sama dengan 1,25 kilonewton. Ya, dapat ya. Nah, kemudian terakhir kita hitung kesetimbangan momen ya. Misalnya saya hitung kesetimbangan momen pada titik potong C itu, gitu ya. Jadi pada titik potong C, ya. Nah, di sini momen ditambah 10 dikalikan 1,5, ya. Karena ini jaraknya adalah 1,5 ya. Kemudian kalau ini jaraknya 3 ya. Oke. Jadi sigma momen di C sama dengan 0, yaitu M plus 10 dikali 1,5 dikurang 11,25 dikalikan 3. Ya, sama dengan 0. Maka M sama dengan 33,75 dikurang 15. Ya, sama dengan 18,75 kilonewton meter. Ya. Oke, ya. Jadi ini adalah jawabannya ya. Gaya normalnya di C0, ya. Gaya lintangnya 1,25 kilonewton. Lalu bending momennya ada 18,75. Pak, buktinya apa nih kalau kita misalnya kita pilih segmennya yang sebelah kanan, yaitu segmen CB. Kita coba ya. Sekarang kita akan hitung gaya dalamnya dengan cara melihat segmen yang sebelah kanan. Ya, yaitu segmen CB. Ya. Nah, berarti di sini di CB, ya, kita gambarkan gaya-gayanya ya, yaitu RB, reaksi tumpuan di B, di sini berapa? 13,75. Lalu kemudian ada 15 kilonewton. Ada kilonewton juga tentu saja. Lalu di C di sini ada gaya-gaya dalamnya. Ini gaya normalnya. Kemudian gaya lintang V dan kemudian momen. Oke. Nah ya, kita udah gambarkan diagram gaya dalamnya untuk segmen CB. Ini C, ini B. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita hitung kesetimbangan gaya. Kesetimbangan gaya dalam arah X sama dengan 0, maka kita dapatkan N-nya sama dengan 0. Oke. Lalu kemudian apa namanya, kesetimbangan gaya dalam arah Y ya. Di sini V minus 15 plus 13,75 sama dengan 0, maka V sama dengan 1,25 kilonewton. Ya. Nah, kemudian terakhir kesetimbangan momen ya. Saya hitung kesetimbangan momen di C ya, di sini misalnya, di titik itu. Sekarang di sini minus M minus 15 kilonewton dikalikan 1,5. Oke, ini jaraknya
Jadi minus M, ya, minus 15 kali 1,5 plus 13,75 dikalikan 3. Ini sama dengan 0. Ya. Di sini. M sama dengan berapa tuh? 13,75 dikali 3 41,25 dikurang 22,5 ya. Kita lihat 22,5 ya. Nah, ini hasilnya sama ya. 18,75 kilonewton meter. Ya. Jadi Anda bisa lihat ya, di sini terbukti ya bahwa segmen mana saja yang Anda pilih dan kemudian Anda gambarkan free body diagramnya, itu akan memberikan hasil gaya dalam yang sama. Ya. Baik itu nanti segmen yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya. Nah, kalau tidak sama berarti ada yang salah di perhitungan kita gitu ya. Jadi Anda bisa lihat di sini momennya sama 18,75 ya. 18,75. Lalu V-nya juga sama ya, gaya lintangnya 1,25. 1,25 ya. Oke. Ya. Lalu normalnya juga 0 ya, sama-sama 0 gaya normalnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Ali Zainal? Ada Ali Zainal? Mana Ali? Oke, gimana Ali? Ada yang mau ditanyakan nggak Ali? Jelas ya? Oke ya. Baik ya, kita kalau udah jelas kita akan masuk ke contoh berikutnya ya. Contoh soal berikutnya. Ya. Baik, ini taruh bisa geser dulu. Oke ya. Ini contoh soal berikutnya. Oke. Nah, di sini ada sebuah beam ACB ya. Nah, dia diberikan gaya terkonsentrasi ya, 12 kilonewton dan gaya terdistribusi 9 kilonewton per meter. Yang ditanyakan sama ya C, berapa gaya dalam di C? Di titik C. Oke. Nah, ini cara pengerjaannya langkah-langkahnya sama ya. Nah, di sini dalam hal ini kita hitung dulu gaya tumpuannya ya di A atau di B ya. Nah, caranya di sini gaya terdistribusinya ya, ketika kita ingin menghitung gaya tumpuan, reaksi tumpuan, karena di sini ada gaya terdistribusi 9 kilonewton, maka kita perlu mengganti gaya terdistribusi itu dengan gaya ekivalennya. Ya. Yaitu gaya resultan yang melewati sentroid dari gaya terdistribusi tersebut. Ya. Di sini gaya resultannya adalah 9 kilonewton per meter dikalikan 3, yaitu 27 kilonewton. Ya. Nah, selanjutnya ya, ini kita buat free body diagramnya. Ini adalah RA ya. Kemudian ini adalah reaksi tumpuan di B. Oke. Ya. Kemudian kita hitung kesetimbangan mohon maaf ya. Ya. Hitung kesetimbangan momen misalnya di A ya, untuk bisa menghitung RB ya.
Kesetimbangan momen di A ini sama dengan 0, ya. RB dikalikan 6 meter ya, dikurangi gaya ekivalen dari gaya terdistribusi tersebut, yaitu 27 kilonewton, dikalikan 4,5. Ya. Nah, dikurang 12 kilonewton, dikalikan 1,5. Nah, ini sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita dapatkan RB sama dengan 12 kali 1,5 itu 18. Ditambah 27 dikali 4,5. 80 tambah 13,5. 93,5. Ya. Dibagi 6, jangan lupa nih dibagi 6. Hitung di sini ya. 18 ditambah 93,5 dibagi 6. 18,58. Oke. Nah, selanjutnya Anda terapkan kesetimbangan dalam arah Y, kesetimbangan gaya dalam arah Y, Anda bisa dapat RA ya. Di sini RA minus 12 minus 27 plus RB-nya tadi barusan kita sudah dapatkan 18,58. Nah, ini sama dengan 0. Maka RA ya, sama dengan 39 dikurangi 18,58 itu 20,42 ya, kilonewton. Oke ya. Jadi kita sudah dapatkan gaya reaksi tumpuan ya, RA dan ataupun RB. Oke. Baik, nah selanjutnya untuk bisa mengevaluasi berapa gaya dalam pada titik C, maka kita harus memotong ya. Kita potong beam tersebut di titik C ya. Nah, kemudian kita pisahkan ya segmen AC dan CB ya. Nah, kalau seperti ini Anda boleh pilih mana saja ya, boleh AC yang Anda tinjau nanti pribadi diagramnya atau CB. Hasilnya akan sama saja ya. Nah, cuman kalau kita lihat di sini akan lebih sederhana jika kita memilih segmen CB. Karena gayanya lebih sedikit, relatif lebih sedikit dibandingkan segmen AC. Jadi pilihlah yang lebih mudah ya, lebih sederhana. Oke. Jadi di sini kalau misalnya kita pilih segmen CB, kemudian kita gambarkan di sana free body diagramnya, misalnya adalah B, C, ya. Maka di sini ada gaya RB, di mana gaya RB tadi kita sudah hitung, besarnya ada 18,58 kilonewton. Lalu ya pada CB ini juga ada gaya terdistribusi ya. Anda perhatikan di sini. Jadi Anda gambarkan lagi nih gaya terdistribusi ini. Dengan nilai yang sama 9 kilonewton per meter. Oke. Lalu di titik C Anda gambarkan gaya-gaya dalamnya ya. Ya by default ada gaya normal ya. Kemudian ada gaya lintang, ini V, ini N. Kemudian ada momen. Ya. Seperti itu. Ya, nah dari sini ya dengan mudah ya kita terapkan sigma kesetimbangan gaya dalam arah X sama dengan 0 di sini. Maka Anda dapatkan N itu sama dengan 0 ya. Gaya normalnya sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung kesetimbangan gaya dalam arah Y. Oke. Nah, di sini ada gaya oke, ada gaya apa namanya? Gaya terdistribusi ya. 9 kilonewton per meter. Nah, di sini sama juga ya. Kita perlu gantikan gaya terdistribusi ini
dengan gaya ekivalen. Di mana R ini sama dengan 9 dikalikan 1,5 ya. 1,5 kali 9 itu sama dengan 13,5 kilonewton. Karena ini jaraknya adalah 1,5 ya. Baik, sekarang kita balik lagi. Sigma F sama dengan 0 ya, maka di sini V minus R, R-nya 13,5 plus 18,58, ini adalah RB ya, gaya reaksi tumpuan di B, ini sama dengan 0. Ya, kita dapatkan V sama dengan 13,5 minus 18,58. Nah, ini berapa nih? Sebentar. 18,58. 13,5. Oh, sorry. 5,08 kilonewton ya. Jadi V-nya adalah minus 5,08 kilonewton. Oke? Ya. Jadi artinya di situ gaya lintang yang terjadi di sana tuh punya kecenderungan untuk merotasinya counterclockwise. Seperti itu. Baik. Selanjutnya kita terapkan kesetimbangan momen. Ini untuk menghitung berapa internal bending momennya ya. Maka di sini minus M minus R dikalikan. Sorry, ini langsung aja deh. Langsung 13,5 ya. 13,5 dikalikan 0,75 ya, karena ini posisinya di tengah-tengahnya ya, dari 1,5 itu ya, maka di sini 0,75. Oke. Kemudian plus 18,58 dikalikan 1,5 sama dengan 0 ya. Oke ya. Maka M gaya internal bending momennya sama dengan 13,5 dikali 0,75 itu adalah 10,125. Oh, oke. Ini jadi dari minus 10,125. Kemudian ini 18,58 kali 1,5. 27,87. Oke ya. Nah, ini dikurangi 10,125. 17,75 ya. Kilo Newton meter. Oke. Ya, jadi sudah kita dapatkan nih gaya-gaya dalam yang bekerja pada titik C. Seperti ini. Baik, ada pertanyaan tidak? Silakan. Izin bertanya, Pak. Enggak. Saya masih bingung, Pak, untuk menentukan arah M dan V itu, Pak. Jadi itu asumsi lagi atau sudah begitu, Pak? Ya. Jadi ketika kita gambarkan gaya-gaya dalam pada bidang potong ya, defaultnya itu kita ikuti konvensinya gitu ya.
Jadi kalau misalnya di sini kan kalau untuk contoh kasus ini saya ambil segmen yang kanan, yaitu segmen CB, ya. Maka konvensinya kalau seperti itu, kita gambarkannya begini nih, yang saya katakan tadi nih, yang ini, ya. Kalau saya ambil yang segmen sebelah kiri, maka konvensi positifnya itu ini, ya konvensinya begini, gaya dalamnya yang digambarkan. Paham ya? Berarti kalau untuk yang soal tadi itu kan arah V-nya kan nilai V-nya kan negatif, Pak. Berarti itu nanti kita tukar nggak arahnya tuh? Oh, nggak usah, nggak usah. Tulis aja di sini negatif. Jadi kan tadi kan positif apa namanya? Positif lintang itu adalah memiliki tendensi untuk memutar si segmennya itu clockwise. Itu positif lintang. Ya. Ya. Nah, artinya kalau negatif lintang itu memiliki tendensi untuk memutar segmennya counterclockwise. Gitu. Ya. Jadi kan kalau yang ini nih misalnya. Ini positif V, ya positif V, ini memiliki kecenderungan untuk memutar komponennya clockwise. Nah, jadi baik kita lihat segmen sebelah kiri maupun segmen sebelah kanan, positif V ini yang memiliki kecenderungan untuk memutar si segmennya itu clockwise. Ya. Jadi di sini nggak usah digambar ulang, biarkan saja minus negatif 5. Nah, sedangkan positif momen itu dia memiliki tendensi atau kecenderungan untuk menekuk batangnya itu ke atas. Jadi akhirnya kayak mangkok gitu ya. Seperti itu. Ini positif momen. Sedangkan negatif momen dia memiliki kecenderungan untuk menekuk batangnya ke bawah. Begitu. Oke. Bisa dipahami ya ini ya. Artinya ya seperti itu konvensinya kita. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Udah cukup jelas? Baik ya. Kalau nggak ada lagi, lanjut ya nih contoh yang lain lagi. Contoh terakhir. Nah ini ada sebuah beam ya, kolom ya seperti ini. Diberikan gaya-gaya luar ya, seperti ini. Pada masing-masing titik ya. Titik-titik yang berbeda ya. Nah pertanyaannya, berapa gaya dalam di titik A dan di titik B? Oke. Nah ini caranya adalah dengan memotong ya. Memotong batang tersebut pada titik yang ingin kita ketahui gaya dalamnya ya. Jadi di sini kita potong di sini untuk mengetahui gaya dalam pada titik A. Nah, ketika untuk mengetahui gaya dalam pada titik B, kita potong di sini. Titik. Oke. Nah, sekarang misalnya kita potong di titik A ya. Nah, jadi ini misalnya kita gambarkan lagi ya. Nih, punten gambarnya kurang bagus ya. Oke. Oke ya. Jadi di sini ada saya gambarkan ini dulu. Sumbunya ya, misalnya.
Oke, ini adalah gaya-gaya luarnya ya, yang bekerja pada segmen ini ya, setelah dipotong ya. Nah, kemudian gaya dalam pada A, ya, kita gambarkan sekarang. Ini adalah, sebentar saya usul. Ini adalah positif normal, ya. Kemudian ini ada positif V, konvensinya, gitu ya. Punya kecenderungan untuk memutar clockwise. Ya. Lalu kemudian ada positif moment. Oke. Ini titik A-nya ya. Oke. Ini adalah gaya-gaya dalamnya ya, V, M dan M. Oke. Nah, kemudian kita ya langsung aja aplikasikan persamaan kesetimbangan ya. Misalkan ini adalah Y dan ini adalah X ya. Seperti itu. Kesetimbangan dalam arah gaya dalam arah X ya. Di sini minus V kan arahnya ke kiri ya. Minus 6 kilonewton sin 30 derajat. Maka V sama dengan minus 3 kilonewton. Ya. Gitu. Oke. Kalau kemudian kita terapkan kesetimbangan gaya dalam arah Y. Oke. Di sini minus N. Ya, arahnya ke bawah kan di sini. Minus N minus 8 kilonewton. Oke. Minus 6 kilonewton dikalikan cos 30 derajat. Kalau di sini N sama dengan 8 ditambah minus 8 minus setengah akar 3 ya, jadi 3 akar 3. Nah, hitung aja nih berapa nih desimalnya. 13,2 ya. Minus ya 13,2 kilonewton ya. Nah, jadi artinya ini gaya normalnya kebalikannya, tekan ya dia ya, jadi tekan menuju bidang potong arahnya itu. Oke. Nah, kemudian hitung kesetimbangan momen. Momen di A ya, tentu saja ya. Di titik A. Nah, di sini M. Oke, ya. Nah, di sini oke, kita lihat ya. M kemudian minus 8 kilonewton dikalikan 0,4 meter ya. Lalu kemudian yang 6 kilonewton ini ya, ini dengan Varignon theorem ya, di sini maka 6 kilonewton ini bisa kita proyeksikan dalam arah X dan Y tentu saja ya. Ini adalah 6 sin 30. Kemudian ini adalah 6
cos 30. Oke? Nah, kita hitung momennya ya, masing-masing ini ya. Jadi kalau 6 sin 30 dia menimbulkan momen positif. Sorry. Oh iya ya benar, ini seharusnya plus juga nih, maaf ya. Jadi terhadap titik A ini 8 kilonewton itu menimbulkan momen positif, ya, 8 kilonewton dikalikan 0,4, kemudian 6 sin 30 juga menimbulkan momen positif ya, 6 sin 30 dikalikan ya 0,9 ya, 0,9 meter. Lalu 6 cos 30 itu menimbulkan momen negatif ya. Di sini minus 6 cos 30 dikalikan 0,4. Ini sama dengan 0. Oke. Ini cukup ya, jadi udah ada M ya, kemudian ada 8 kilonewton, dan ada 6 sin 30 dan 6 cos 30 ya. Jadi semua sudah dimasukkan ya dalam perhitungan momen ini. Oke. Jadi sekarang tinggal dihitung saja berapa nilainya ya. M di sini sama dengan ini 6 cos 30 dikali 0,4. 6 dikalikan cos 30 ya setengah kali dikali 0,4 2,08 ya. Kemudian dikurang 6 sin 30 ya 3 ya, berarti dikali 0,9 2,7 ya. Dikurang 8 dikali 0,4 3,2 ya. Seperti itu. Oke. Maka di sini nilai M-nya adalah negatif ya. Minus 3,82. Ini kilonewton meter. Ya. Begitu kira-kira. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini udah jam 8 juga sih. Silakan. Ada? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Mangga. Gaya dalamnya maksudnya. Gaya dalam. Maksudnya terserah itu arahnya maksud kamu. Jadi konvensi positifnya intinya seperti ini, begitu ya. Nah, pertanyaan apakah boleh saya arahnya kebalikan begitu ya. Ya misalnya V-nya dalam hal ini, kalau dalam contoh soal ini berarti V-nya ini positifnya ke kanan begitu ya. M-nya arahnya kebalikannya gitu ya, N juga arahnya kebalikannya. Nah ini kalau dari segi hitungan sebenarnya sih boleh aja ya, tapi nanti Anda harus konsisten dengan ketidakkonsistenannya itu gitu. Harus konsisten dengan itu gitu, dengan arahnya itu, bahwa yang Anda maksud positifnya itu adalah kebalikannya dari itu gitu. Begitu. Nah ini kalau kayak gitu nanti akan kecampur tuh, mix up. Karena konvensinya ya tadi itu adalah positif normal itu adalah keluar, positif shear
itu arahnya seolah akan merotasi clockwise, ya. Dan positif moment itu seolah akan menekuk dia itu ke atas, gitu ya, istilah seperti itu. Itu konvensinya seperti itu. Ya. Jadi kalau saran saya ikuti aja konvensinya, begitu. Halo. Ya, ya, gitu ya. Oke ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Jadi saya ulangi ya, konvensinya positif normal itu adalah keluar ya, keluar dari bidang potong atau tarik ya, katakan seperti itu. Lalu positif lintang itu seolah akan merotasi si segmennya itu clockwise. Lalu positif moment itu seolah akan menekuk si segmennya itu ke atas ya. Seperti itu. Begitu. Oke ya. Baik, nah selanjutnya ini untuk yang pertanyaan yang kedua, prosedurnya sama ya. Misalnya kita potong di titik B ya, nih. Nah, kalau potong di titik B, maka nih semua gaya. Nah, di sini kita nggak ada pilihan ya untuk memilih segmen yang bawah ya, karena nggak ada informasi apapun di bawah, hanya ada segmen yang di atas ini. Oke. Nah, jadi ya mau tidak mau ya, kita akan hitung kesetimbangan gaya ya, dengan menyertakan seluruh gaya-gaya yang ada begitu di sini. Nanti di sini ada ini gaya normalnya contohnya, kemudian ini adalah positif V-nya ya, dan ada bending momennya seperti ini begitu. Nah, itulah kesetimbangan gaya nanti dari segmen ini keseluruhan ini. Jadi bedanya ini sekarang ada 3 kilonewton di sini. Ya, ada tambahan. Gitu. Ya, prosedurnya sama. Ya, hitung kesetimbangan gaya dalam arah X. Dalam hal ini V-nya sama ya nilainya kalau seperti ini. Kemudian hitung kesetimbangan gaya dalam arah Y. Dan hitung kesetimbangan momen di V. Oke ya. Itu saja rasanya cukup ya. Ada pertanyaan lagi terakhir mungkin? Baik, saya juga sudah mengupload ya video tentang ini ya di Edunext ya, silakan Anda juga kalau mau tengok-tengok videonya di situ. Ya. Pekan depan kita akan mulai masuk ke bagaimana membuat diagram gaya dalam. Ya, kalau sampai sini kan kita hanya menghitung gaya dalam pada satu titik ya. Nah, nanti berikutnya kita akan belajar menghitung gaya dalam ya pada sepanjang batang itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita kemudian menggambarkan yang namanya diagram gaya dalam. Oke. Baik, itu saja mungkin untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan pekan depan hari Rabu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.